Tapi kalau Ya, saya ngomong gini, saya ngaku Kristen, oh Anda saksi Yehova, gitu. Anda Gitu. saksi Yehova. Karena ajarannya agak berbeda. Karena memang Iya, kalau ya benar sih Yesus harus meralat perkataannya. Aku sekarang ini sudah setara sama besar sama Bapak kan gitu. iya. Ya ternyata Paulus itu tidak mengajarkan kesetaraan dengan Bapa kan Pak. Gitu. Setelah kita Iya, tahu enggak. ayat yang tadi, setelah saya pelajari, oh bahasa aslinya seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang bilang Yesus itu ciptaan atau bukan. Nah kalau saya jawabnya mudah saja, Yesus ciptaan yang maksudnya dia tuh ciptaan yang pertama. Kalau dia diomongin Bapa yang kekal kan Pak, saya lupa tuh dia diomongin Bapak yang kekal tuh di mana gitu ya. Wah, Bapak yang kekal berarti dia sama dengan ini dong, sama dengan Bapa gitu. Nah, Bapak yang kekal itu maksudnya kan ada Bapak orang beriman itu kan Abraham ya, Pak ya. Nah, Ya, Yesus kalau dia dibilang Bapa yang kekal artinya dia itu Bapa dari orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Maksudnya yang pertama begitu. Makanya di Wahyu 3 itu dikatakan Sang Amin itu Pak ya. Meskipun kalau teman dari saudara Muslim menyatakan bahwa Sang Amin itu adalah Nabi Muhammad, tapi kalau yang saya melihatnya eh, itu ditafsirkan sebagai Yesus. Sang Amin permulaan dari ciptaan Allah itu bukan ciptaan Allah maksudnya sebelum langit dan bumi segala macam, bukan Pak. Tapi ciptaan Allah maksudnya ciptaan baru, manusia baru Pak. Gitu. iya, iya, Manusia iya. baru yang hidupnya bisa berkenan di hadapan Bapa itu. Kalau dulu yang pertama kan prototipenya rusak. Adam itu mengajarkan yang salah, membunuh, anak-anaknya bisa membunuh. Tapi kalau dengan prototipe yang baru ini, ciptaan yang semula ini, nah itu kita bisa hidup kudus, hidup soleh, begitu Pak kira-kira. Iya. Masya Allah sih kalau saya intinya bahwasanya Yesus ini tidak sampai pada derajat keilahian. Dia hanya pengantara manusia untuk sampai kepada pencipta kan gitu. Paulus juga bilang gini Pak, dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya kok. Ya, Saya lupa ayat mana itu. Dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya kalau iya, dia ilahi, seperti yang saya bilang, Adam yang pertama itu bisa protes Pak. Adam yang pertama kan full manusia. Kalau Adam yang terakhir 100% manusia 100% Tuhan atau full manusia full Tuhan, kalau saya jadi Adam yang pertama nanti waktu penghakiman saya protes. Tuhan, kenapa engkau menjadikan saya full manusia? Ya saya gagal lah menjadi manusia pertama. Itu manusia yang itu Adam yang akhir berhasil karena dia full Allah juga. Nah itu kalau kalau itu logikanya seperti itu kan Pak. Gitu. Kalau saya iya, jadi iya, Adam yang iya pertama betul. saya protes tuh. Gitu. Protes. Aku yang pertama, aku yang mewariskan apa? Yang menuzulkan anak-anak keturunanku. Kok aku pula yang tidak sepenuhnya Allah juga kan gitu. Iya, Iya. harusnya aku sepenuhnya Kesimpulan supaya itu sama Pak. keturunanku. Perintahnya beranak cucu dan bertambah banyak itu sebenarnya bahasa aslinya itu be fruitful. Sama dengan Yesus selalu bilang berbuahlah supaya buahmu tetap. Nah itu aslinya bukan beranak cucu dan bertambah banyak Pak. Karena konsekuensinya Mhm. kalau beranak cucu dan bertambah banyak, mohon maaf, Yesus dan Paulus pun tidak sedang melaksanakan firman Tuhan berarti karena mereka tidak menikah dan tidak berketurunan gitu. Nah, itu bahasa aslinya beranak cuculah dan bertambah banyak itu sebenarnya be fruitful. Maksudnya Adam yang pertama mendapat perintah untuk berbuah, Adam yang akhir juga mendapat perintah untuk berbuah supaya buahnya tetap dan dirasakan oleh orang lain. Seperti itu, Pak. Iya, 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 iya. Iya. Keren, keren, keren sih keren. Makasih, Pak. Artinya bahwa memang Yesus ini datang untuk sebagai juru selamat bagi dia yang mau mengikuti langkah jejak beliau dan tidak kemudian mendudukkan Yesus ini sesuai dengan di luar daripada kesaksian dia tentang dirinya.
Kan gitu. Betul, Pak. Jadi hodos jalan Iya, jalan keselamatan atau jalan kebenaran itu ya memang jalan yang harus kita tempuh juga sama gitu. Sebagaimana dia telah menempuh gitu. Gitu sih, Pak. iya, 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 iya. Oke, saudara, Baik, luar terima biasa kasih, Pak. diskusinya pada sore hari ini. Nanti Iya, kita diskusi sehat lagi, Pak. terus. Baik, Sehat, baik, Pak. baik. Makasih, Pak. Sehat, sehat. Makasih, Makasih, Pak. makasih, saudara Adestan. Oke, kita naikkan lagi teman-teman kita ya non-muslim yang lainnya. Luar biasa teman kita tadi ya. Ya, saya sebenarnya jujur juga ya teman-teman, mendapatkan dua mata rantai pengajaran Paulus itu. Eh, Paulus itu mengatakan Yesus itu sebagai kurios, dan belum pernah Paulus ini mendudukkan Yesusnya secara langsung sebagai Theos, gitu kan ya. Meskipun aura dari ajaran-ajarannya ini cenderung menghantarkan manusia untuk mendudukkan Yesus ini setara dengan Elohim. Apabila yang menelaah atau yang menerima ini hanya berdasarkan doktrin saja. Tapi kalau ditelaah secara cermat, ya, Paulus pun sebenarnya memiliki dua sisi pengajaran. Itulah mungkin yang dirangkai oleh Paulus sendiri di dalam curhatan dia di Roma 7 yang sering kita bahas, yang biasa kita bahas, bahwa di dalam diri Paulus itu ada dua pengajaran. Ada pengajaran Elohim, yaitu yang tunduk kepada hukum-hukum Elohim, dan ada yang pengajaran yang tunduk kepada hukum dosa. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Paulus mengajarkan Yesus adalah kurios, yaitu dia sedang mengikuti apa yang menjadi pola hukum Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat. Tapi kalau dikatakan sisi lain, yaitu hukum dosa, nah itu lagi tuh yang kemudian kita harus jeli melihat. Harus benar-benar jeli melihat. Karena kalau tidak, kita bisa terjerumus mendudukkan Yesus ini yang adalah utusan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri. Apalagi ditambah dengan terjemahan yang ada di Indonesia ini, itu mengarahkan manusia mendudukkan Yesus hakikat atau setara dengan pencipta, yang orang Yahudi sebutkan dengan sebutan Yehova atau Hasem. Jadi memang harus berhati-hati teman-teman. Karena ada pengajaran yang berasal dari satu sumber, di mana satu sumber ini dalam dirinya ada dua pribadi. Antara hukum Tuhan dan hukum dosa bekerja sama-sama. Bahkan terlalu berani beliau mengatakan bahwa apa yang kukerjakan adalah apa yang aku tidak kehendaki. Apa yang tidak aku kehendaki itulah yang dilakukan oleh tubuhku. Dan aku sebenarnya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh tubuhku tersebut. Aku melakukan pekerjaan yang tidak aku kehendaki, yaitu pekerjaan yang dikuasai oleh dosa menurut dia. Itu di Roma 7 ya teman-teman, bisa kita baca. Halo, selamat sore. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kami bisa berdiskusi dengan Abang Zuma yang kami selalu rindukan. Kami Alhamdulillah. dari Demak dan selalu mensupport dan mengetep-tep walaupun sedikit kami. Saya malah mau nangis ngeliat Bang Zuma. Mohon maaf, izin turun. Iya bang, makasih loh, makasih. Iya, Bang. abang di mana ini? Saya di Demak, Jawa Demak, Tengah. Bang. Jawa Tengah. Iya. Ini juga belum ada teman-teman yang minta permintaan. Masih kosong, multi masih kosong, masih ngintip-ngintip teman-teman kita yang non Muslim. Ya, salam kenal Abang. Salam Siap, kenal. siap. Salam kenal juga abang. Jangan lupa kalau ke Demak mampir ke tempat saya, Bang. Insya Allah, insya Allah.
dengan senang hati kalau Bang Juma ke Demak mampir di tempat saya. Kami akan Baik, Uh, baik Bang. Makasih banyak sebelumnya Abangku. ya, Terima kasih banyak. ya, salam Siap. kenal, selalu tetap berjuang, semangat, semangat. Iya, tetap semangat Bang. Selalu semangat. Meskipun ya masih terkantuk-kantuk. Tapi yang pasti selalu semangat. Bagaimana bisa memberitakan kebenaran. Dan orang-orang dapat menerima kebenaran itu kan gitu. Iya Bang. Iya, salam sama keluarga Bang di sana. Waalaikumsalam, siap Bang. Salam kembali juga buat keluarga Siap. yang di sana ya Bang ya. Insya Allah. Selalu dalam istiqomah ya Bang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang, izin turun kami. Makasih Bang, makasih. Sehat terus Abang. Panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore saudara Kristen sejati. Selamat sore, Bang Zuma. Iya, silakan buka kameranya Bang. Bagaimana kalau kita lanjutkan diskusi? Ya, Tema apa ini, Bang? pengikut Yesus palsu. Aduh, kok temanya begini, Bang? Buka kameranya Bang. Temanya itu. Buka kamera. Temanya itu tidak relevan untuk zaman sekarang, Zuma. Ya, justru relevan karena sekaranglah kita bisa memetik hasil daripada nasihat-nasihat Yesus pada masa itu, bahwa pada akhir zaman banyak orang yang kemudian mengaku mengikut Yesus tapi yang mereka ikuti Yesus palsu kan gitu. Oke, saya ikuti Bang Juma. Oke, silakan Aku buka. bilang Silakan Bang. pengikut Yesus palsu. Yang asli bagaimana, Bang? Kalau yang asli itu jelas mengikuti apa yang Yesus kerjakan ketika mereka hidup, mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Seperti siapa kira-kira, Bang? Murid-muridnya yang Yesus sendiri sampaikan di dalam Yohanes, ya, yang ada, Yesus, Bang. iya, yang ada di dalam Yohanes 17:8, segala firman engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-muridnya percaya Yesus itu utusan, tidak lebih. Itu yang asli tuh. Tapi hari ini saya menemukan adanya orang-orang yang mengaku pengikut tapi malah menuhankan dia, menyembah dia, menghilangkan. Kayaknya Mungkin itu bukan jawaban, Bang Zuma. itu yang setahu saya, Bang. Itu tidak memberi jawaban tentang judul Bang Zuma. Ya sudah, kalau begitu coba saudara terangkan ke saya siapa pengikut Yesus palsu itu. Loh, pengikut Yesus itu apa yang Yesus perintahkan? Iya, apa yang Kristen Pergilah lakukan ke hari ini? seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, Bang Juma tidak masuk di sini. Bang Juma kan tidak dibaptis begitu, Bang. Gimana, Bang? Oke, baik. Oke. Abang Juma kok bingung sendiri gimana? Enggak, saya enggak bingung. Jangan Saya enggak bingung, Bang. Bang. Belum Ya. apa-apa kok bingung. Jadi saya tidak dibaptis, berarti saya bukan pengikut Yesus. Iya, Bang, betul. Begini, Bang. Nah, sekarang ini ketika saya bukan pengikut Yesus, ketika saya bukan pengikut Yesus, saya keluar dari kelompok pengikut Yesus palsu. Anda dibaptis. Anda dibaptis berarti Anda pengikut Yesus. Sekarang kita tinggal deteksi Anda pengikut yang Yesus asli atau palsu, gitu kan? Iya kan? Betul? Pengikut Yesus itu, Bang, harus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Oke. Sekarang tolong seperti yang saya katakan tadi, perintah Yesus yang mana? Pergilah ke ujung-ujung dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah,
Bang Oke. Juma enggak masuk murid Yesus Iya, ini, Bang. saya nggak masuk. Abang ini Oke. enggak masuk kategori. Abang enggak Iya, dibaptis yang pertama. saya nggak Yang kedua, abang masuk. bukan murid Yesus. Saya nggak Iya, gitu. masuk. Abang masih tersesat gitu maksud saya. Saya nggak masuk. Sekaligus saya nggak masuk sebagai pengikut Yesus palsu. Kan gitu. Itu tidak memberi jawaban Bang Juma. Lah. Gimana sih Bang Juma ini? Sekarang Orang Anda yang ngomong masuk. realistis saja lah Bang Juma. Sekarang Kalau Anda ngomong masuk. asal bunyi Pak, itu namanya nggak realistis Bang Juma. Gimana sih Bang Juma? Sekarang ketika Aku Yesus tanya tadi asli palsu kamu nggak bisa jawab. Gimana jalan ceritanya Bang? Sekarang ketika Yesus menasihati murid-muridnya di dalam Matius 4, beliau menasihati orang Yahudi agar orang Yahudi waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya, mengatasnamakan namanya. Nah, itu dia Bang. Nah, sekarang saya Benar tidak yang abang pernah. bilang. Sekarang saya bukan pengikutnya. Saudaralah yang mengaku sebagai pengikut. Pertanyaan saya, Yang dimaksudkan itu Bang. pertanyaan saya, dengarkan Bang. dulu Bang, dengarkan dulu saya, Salah dengarkan saya. juga nih abang ini. Aduh, ganti tema lah Bang. Nggak cocok kok pakai tema itu. Dengarkan Bang. saya, Nggak dengarkan memberi saya, Bang. jawaban. Dengarkan Ya, saya oke, boleh? Oke, saya ikuti mau Bang Juma. Ya, jangan kayak orang gila Bang, bicara sendiri, Ya, ketawa bukan sendiri, aku, nggak ada yang Bang. lucu. Bang, lucu aja aku Bang. Sekarang begini, Yesus yang mana yang Anda ikuti menyembah yang bernama Yesus ini? Yesus yang mana ya, Ma? Yesus yang Apakah harus mana? saya menyebutkan berulang-ulang kali Bang? Yesus yang mana yang mengajarkan Anda menyembah oknum Yesus? Silakan. Yesua Hamasia Bang. Yesua Oke. Hamasia. Oke, Yesus- tolong Hamasia itu tunjukkan. artinya apa Bang? Tunggu dulu Bang. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu menyembah dirinya. Silakan. Bang. Hmm? Tenang. Pertanyaan itu penting Bang. Yesua Hamasia itu Ya. artinya yang Bu, diurapi. saya tidak tanya arti, yang saya tanya Iya begini. Yesua Yo, Hamasia yang Aku mana? ikuti. Dengar, Aku Yesua yang ikuti. mana? Yesua yang mana Oke, yang baik, mengajarkan? dengar dulu. Anda saya turunkan kalau Anda tidak mendengarkan saya. Iya. Anda sudah, kelihatan aku ketakutan, paham. Anda kelihatan ketakutan, Anda kelihatan Ketakutan. sangat tidak. Ketawa lagi, ketawa terus. Oke, lanjut. Anda di bawah, nggak perlu di sini. Jadi teman-teman sekalian, orang tadi mengatakan bahwasanya Bang Suman tidak dibaptis. Artinya Bang Suman tidak masuk dalam kategori pengikut Yesus. Oke, memang bukan pengikut Yesus saya ini. Siapa juga yang mau dibaptis? Yesus sendiri nggak pernah membaptis seorang kok. Yesus tidak pernah baptis siapapun. Pernah membaptis seorang kok. Yesus tidak pernah baptis siapapun. Jadi saya tidak perlu dibaptis. Lagian perintah itu muncul dari orang yang keluar dari kuburan. Pergilah ke seluruh dunia. Saya EGP. Emang lu siapa? Yesus tidak pernah masuk ke kubur yang asli ya. Nah sekarang dia masuk di dalam kategori pengikut Yesus. Saya bertanya, kalau kamu pengikut Yesus asli, tolong tunjukkan di mana perintah Yesus asli agar menyembah dirinya di gereja. Nah, cuman apa jawabannya? Dia belum tahu kalau yang dihadapi ini bisa tertawa 20 macam gaya tawa. Dia pancing saya berkelakar. Di mana Yesus asli mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu? Kan sakit jiwa. Ditanya apa, ketawa aja Sakit terus rasanya. nutupin diri. Iya, tertawa menutupi kelemahan. Takut dia ditanya, takut dia ketahuan kalau dia pengikut Yesus palsu. Ya, Halo begitulah. saudara pengikut Yesus, kita sapa dulu Bang. Selamat, Pengikut Iya. Yesus. ya selamat sore, salam Bang. Iya, selamat sore juga. Sore. Agak gelap ini, mati lampu di sini. Alap Oke. kali, Bang. Mati lampu abangku. Oke. Oke, lanjut. Yang penting sudah aku. Muka aku ganteng kok, dia tahu sama Bang Zuma. Ganteng aku ini. Iya, ganteng kali pun. Iya, gimana saudara bisa Iya. menjelaskan Aku kepada bukan pengikut kami? Yesus yang palsu. Oke.
Kalau begitu Anda pengikut Yesus yang asli. Kan gitu ya? Iya. Ben- Iya, Uh-uh. Yesus yang asli pernah nggak mengajarkan menyembah dirinya di gereja? Enggak. Kayaknya. Nggak pernah, nggak pernah. Jadi yang Anda ibadahi di hari Minggu itu Yesus mana? Aduh, Tuhan. Ya, Yesus mana Bang? Yesus mana yang Anda ibadahi? Yesus yang Tuhan yang Anda ibadahi hari Minggu. Yesus yang anak Maria, anak manusia ini pernah nggak mengajarkan? Nggak pernah. Berarti Anda pengikut yang palsu, abangku. Enggak. Ah, kan Asli Yesus ya, yang Bang. asli. Yang asli kan tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Nah, Anda mengatakan yang Anda sembah Yesus yang Tuhan. Berarti itu yang palsu. Karena yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Sementara Kristen tiap hari Minggu kompak menyembah Yesus. Berarti yang disembah ini adalah yang palsu. Kan begitu, Abang. Begini, Bang. Hmm. Saya ini pengikut Yesus, tapi bukan penyembah Yesus. Begitu, Abang. Berarti Anda tidak menyembah Yesus. Iya, betul. Yesus itu adalah utusan. Oke. Iya. Tertulis Anda kan Iya. Anda Advent? Katolik. Oh, Katolik. Baik. Adakah Yesus kemudian mengajarkan orang-orang untuk kemudian tidak bersunat? Saya bersunat, Bang. Bersunat lagi. Oke. Ada nggak Yesus asli mengajarkan pengikutnya makan babi? Saya nggak makan babi, Bang. Tidak ada, Bang. Itu dulu aku, tapi sekarang enggak. Enggak lagi. Ada nggak Yesus yang asli mengajarkan pengikutnya untuk melakukan upacara Natalan? Aku nggak Natal, Bang. Cuma tahun baru aja. Enggak Natalan. Itu dulu aku. Itu dulu. Iya, iya, iya. Ayo. Kalau Yesus asli pernah nggak Yesus asli ini menyinggung tentang kepercayaan Katolik? Kalau aku baca-baca, Bang, enggak ada sih. Enggak Walaupun ada. Kristen, enggak ada. Enggak ada. Berarti Yesus mana yang mengajarkan Anda untuk menjadi Katolik? Dulu-dulu lah. Dulu-dulu lah. Dulu-dulu. Iya, 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 iya. Tapi sekarang setelah aku baca-baca, Bang, enggak lagi, Bang. Aku Oh, enggak lagi. enggak ke situ. Enggak ke Katolik lagi. Sepertinya sih Iya, iya. sih mau menyeberang rencana. Iya. Iya. Yesus. Allahu Akbar. Iya. Tapi Oke lah. jembatannya belum jadi, Bang. Jembatannya belum bagus. Belum bagus jembatannya. Oke. Belum Anda bagus Advent ya, jambak. Bang, ya? Anda Advent berarti, Bang? Iya, mau dikasih bagus dulu, Bangku. Iya, 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 iya. Mantap sekali. Kalau Saudara Agung ini dia lulusan S2. S2 teologi. Kalau Saudara iya, Agung. iya, iya. Dia Aduh. sering Tapi Muslim atau? bukan. Beliau masih Kristen. Sampai Iya. sampai sekarang beliau masih sering melakukan pembibelan, membacakan Bible kepada binatang-binatang. Kayak kucing, ayam, tikus. Maksudnya Abang gimana sih? Dia kan ada perintah Binatang. Pamanat Agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, Saudara Pendeta Agung ini sering memberitakan Bible kepada kucing, ayam. Coba tanya kepada kambing. Apakah betul Agung sering Ya, itu yang saya lakukan. Sesuai perintah Tuhan. Tuh. Jadi dia mengambil sisi ajaran lain Amanat Agung itu yang tidak diambil oleh pendeta.
Yang saya salut sama beliau karena kambing kucing yang dibibelin dia itu tidak bayar perpuluhan, tapi beliau betah melakukan pembacaan surah-surah Paulus, Lukas ke kambing-kambing, ayam dan tikus yang ada di sekeliling dia. Benar kan, Saudara Agung? Benar kan? Betul. Nah, itu. Gimana pengikut Yesus? Mau juga ikuti jejaknya beliau? Ikhlas dalam pengabdian, mengajarkan Bible kepada puji Tuhan. makhluk-makhluk. Mau. Bahkan aku bukan Bible aja. Rencana mau ke Al-Quran, menyeberang ke situ. Iya. Aku mau pakai Bible lagi. Ya dulu bang, banyak-banyak belajar. Itu dulu. Iya. Aku sering-sering buka-buka Al-Quran apa, bahkan ayat ada yang aku hafal kan, ayat Al-Quran begitu bang. Masya Abang mau dengar Allah. Abang Zuma? Boleh. Oke bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ayat terakhir itu Apa? artinya Sudah. Ayat Ya. terakhir itu artinya bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Jadi di ayat sebelumnya itu kan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Bukan jalan engkau yang orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula orang yang sesat. Nah, yang dimurkai di situ Yahudi, yang sesat itu Nasrani. Gitu loh. Jadi bang, aku diam-diam gitu. Belajar di Diam-diam mana? aja. Aku belajar diam-diam lah. Oh, belajar diam-diam. Aku kan ini ada di situ tertulis bahasa Indonesia kan, tertulis biasa kan. Ya artinya memang aku tidak paham. Iya. Tapi nggak seperti ini kan, nggak seperti Saudara Arom kan? Kenapa? Saudara Arum kan tadinya juga begitu. Aku juga belajar mengaji Bang Suma, bla 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 bla. Ternyata memang dia Islam, murtad, pacaran, murtad. Setelah dia murtad, dia berdebat sama aku, ngaku pendeta dia. Setelah berdebat sama aku, ternyata dia kalah, kembali ke Islam. Syahadat, aku yang syahadatkan. Waduh. Gitu. Nah itulah bang. Itulah aku bang. Aku mau jalan lurus, nggak mau belok lagi, nggak mau menengok ke belakang kan. Abang ngerti kan maksud saya bicara? Iya, Gitu paham. abang. Mantap kali, Bah. Nah, bagaimana kalau kita wawancarai Saudara Agung ini dulu sebentar? Beliau punya pengalaman-pengalaman yang unik, Boleh, menarik. Ya, coba ditanya bagaimana pengalaman setelah beliau melakukan pembacaan Bible kepada binatang-binatang. Mana binatang yang paling sulit mendengarkan Bible-nya? Kambing, sapi, kodok, atau ayam, atau siapa gitu? Silakan, Saudara Agung, Pendeta Agung. Yang jelas curut alias tikus kecil. Oh, itu yang paling sulit mendengarkan Bible. Ya, karena lari-lari. Oh gitu. Mereka nggak mau tenang kalau dibacakan Bible-nya. Iya. Yang paling senang mendengarkan Bible yang mana di antaranya? Ayam atau sapi atau kambing? Kucing. Kucing. Kucing suka mendengar Bible. Ya, cuman bisa ngeong, ngeong. Oh, di surah-surah apa aja yang disukai sama kucing? Saya baca itu dalam satu perikop itu satu pasal satu terus dia jawab gini, meong meong gitu. Oh, artinya mungkin mengerti meong meong. Tapi paling tidak mereka adem kan, nggak seperti orang kalau di Bibelin malah ribut, biasa kadang lempar kursi sesama jemaat. Enggak kan?
Enggak, ayam, adem ayam. Tapi kalau misalnya Pendeta Agung menyebutkan terkait perpuluhan kepada binatang-binatang ini, ada nggak respon mereka? Misalnya mau mempersembahkan juga 10% dari hasil mereka, seperti tikus menjara roti, menjara keju. Ada nggak tikus-tikus ini mau menyerahkan perpuluhan dari hasil jarahan keju kepada Tikus, pendeta? Ya? kalau tikus jelas dia makan sendiri, tidak mau bagi-bagi. Oh, iya 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 iya. Kalau ayam mungkin mau kasih telurnya. Kalau ayam masih mending kasih telurnya. Oh, iya 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 iya. Berarti cenderung keberhasilan pembacaan Bible itu kepada ayam Iya, daripada tikus, curut. betul. Karena ayam masih menyerahkan telurnya. Ya, Pernah nggak Saudara Agung sebagai lulusan S2 teologi ini memberikan pemberitaan ini kepada Pak Bom Bom bahwa lebih beruntung, lebih dapat keuntungan materi daripada kepada jemaat-jemaat di TikTok kalau melakukan pembacaan Bible kepada kambing, kepada ayam gitu. Pernah nggak sampaikan Bom Bom gitu? nggak percaya dia. Kok nggak percaya? Harusnya dia melakukan itu Iya, daripada harusnya kan baca itu. iya, 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 iya. Karena kalau dia melakukan pembacaan Bible kepada ayam tetangga, bisa jadi ayam tetangga pindah bertelur di halaman belakang rumahnya Pak Bom Bom. Kan betul kan? Iya kan? Iya. Ya, Ini Pak Bom Bom sering bacakan saya Bible. Ah, besok aku bertelur di halaman rumahnya aja deh sebagai persembahan kudus. Kan begitu. betul. Begitu juga kambing. Begitu kambingnya eh, mau birahi maksudnya, dia ke halaman rumahnya Pak Bom Bom. Cuman yang saya takutkan kalau pemilik kambing mengatakan kambingnya hamil gara-gara Pak Bom Bom. Ini salah paham yang begini yang bagus. Padahal kambingnya hanya ingin mempersembahkan persembahan kudus kepada Pak Bom Bom. Anaknya ingin dikasih 1 ekor atau 2 ekor lah karena dia sudah berjasa melakukan pembacaan Bible. Kan perintahnya Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kan termasuk kambing juga kan? Betul. Nah, Pak Bom Bom kalau sudah mengajarkan Bible kepada kambing, ya kambing ingin memberikan seperti telur tadi, ya bisa jadi kambingnya rajin ke rumah Pak Bom Bom makan rumput, pura-pura gitu, habis itu dia melahirkan di kandang belakang. Ya itu tadi, cuman takut fitnah aja sih kalau yang punya kambing bilang, ini Pak Bom Bom ini ada main mata dengan kambing saya nih. Itu yang saya takutkan. Mungkin itulah alasannya kenapa Pak Bom Bom tidak mau mengambil sisi lain pembibelan seperti Pendeta Agung ini di saat pendeta sibuk melakukan pengumpulan jemaat di gereja. Saudara Agung ini malah dia cenderung dia cenderung menurut pengakuan beliau itu biasa ke kebun binatang, ke mana di halaman-halaman rumah yang ada binatang, lalu dinasihati. Yang lucu itu kalau binatang-binatangnya itu bisa duduk rapi, kata beliau waktu itu. Ada bebek, ada kuda, ada ini. Duduk rapi mendengarkan pembacaan Bible. Itu masih ingat gak itu waktu itu Pendeta Agung? Ya, Masih ya? masih. Luar biasa memang, luar biasa. Salut saya. Nah, pengikut Yesus, apakah Anda tidak ingin masuk ke dalam timnya Pendeta Agung? Aku mau cari yang jalan lurus saja dulu untuk sementara. Oh gitu. Sementara. Lumayan loh Bang kalau misalnya melakukan pembacaan Bible kepada binatang-binatang seperti singa, harimau. Kan paling Ya. Anda yang dilatih lari pagi sama harimau. Karena aku bukan binatang, Abang. Justru aku nggak mau karena aku bukan binatang, kan aku manusia. Tapi kan perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makhluk kan itu bukan cuma manusia. Termasuk Pak Bom Bom. Pak Bom Bom Nah, itu itu juga kan makhluk juga itu Pak Bom Bom. Gitu loh. Iya, itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia, Abang Zuma. Bukan cuma manusia, di situ dibilang makhluk. Alamak. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, Pendeta Agung ini setelah menyelesaikan S2-nya,
konsentrasinya adalah pembibelan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Inilah kelebihan beliau. Makanya sampai hari ini belum menikah kan? Ah. Iya, iya. Belum, karena dia konsentrasinya untuk melakukan pembibelan kepada binatang-binatang. Nah, saya sarankan beliau ini juga aja Pak Bom Bom gitu. Oh iya. Asas Iya, iya. Allah. Kesannya Aku ini setelah karena- melakukan pembibelan kepada binatang, enak mana dibandingkan mengajarkan Bibel kepada manusia, Pendeta Agung? Masih mending binatang masih nurut daripada manusia. Tuh, coba deh. Lebih mending binatang, lebih nurut. Tuh pencapaian yang sangat luar biasa yang harusnya pendeta-pendeta ini ikutin. Tapi hanya satu patokan aku, Abang. Yesus itu adalah utusan. Memang saya ikut pengikut Yesus, tapi bukan untuk menyembahnya. Begitu, Abangku. Iya. Kan Terus sudah aku kenapa? katakan kemarin itu saja. Kenapa nggak mengikuti perintahnya untuk memberitakan Bibel kepada seluruh makhluk? Gimana saya memberitakan, abangku, semua aja orang jadi pendeta. Masa pendeta saya mau kabar? Begitu. Bukan, makhluknya ambil posisi kayak Bang Agung ini. Jangan ke manusia bacakan Bibel, ke ayam, kodok, semut, kucing. Aku tidak tahu jawab itu, Abang. Aku malah, aduh, gimana ya? Kalau Pendeta Agung Iya, ada berapa di tim pendeta yang konsentrasinya membacakan Bibel ke kambing, babi, sapi, anjing? Itu ada berapa orang sekarang yang masuk di komunitas Abang ini? Nggak ada yang mau, katanya sesat. Kurang ajar mereka. Kurang ajar. Dan Alkitab jelas beritakanlah segala makhluk. Kenapa? Iya. Oh, betul, kurang ajar. Mungkin Itu- karena mereka itu berpikir kan tidak mendapatkan keuntungan gitu kali. Gimana pengikut Yesus gimana, Bang? Begini, kalau di sini kan di Toraja kan orang-orang pintar semua, Bang. Bagaimana kita mau kabarkan Bible di Toraja? Gitu, Abangku. Iya. Kalau Abang tahu Kepada sendiri, binatang, kepada di makhluk Toraja orang lain. pintar. Oh, di Iya, sini kan? binatangnya di kandang, Abang. Jadi tidak pernah keluar, Abang. Ya, tinggal datang ke kandangnya bacakan Bagaimana Bibel kita- di luar. Dia, aduh, itu Bang, lagi kan di sini kan dingin, jadi untuk bangunnya itu malas, Abangku. Jadi bagaimana ya? Jadi Itu mubazir aja, Bang. Ka- Kambing-kambing itu cuman yang saya berharap Pendeta Agung ini ke depannya ada nggak nyali beliau untuk membacakan Bible kepada Genderuwo, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Kan mereka juga makhluk. Karena saya Ada tidak nggak? pernah melihat seperti itu, Bang. Gimana? Karena saya sendiri tidak pernah melihat makhluk-makhluk halus seperti itu. Makanya tidak pernah saya injili. Kalau ada pasti. Diinjilin juga. Tapi kan namanya makhluk halus, berarti tidak mesti harus dilihat secara fisik. Anda masuk ke mana? Ke hutan rimba atau ke kuburan-kuburan atau ke bangunan tua, bacakan aja di situ, pasti mereka mendengarnya. Kan begitu nanti kelihatan Kalau ketawanya. di sini tidak ada kambing, Bang. Di mana? Kalau di sini kalau di Toraja tidak ada kambing, Bang Zuma, cuma babi banyak. Kalau di Indrekang baru banyak beke, kambing kan? Begitu, Abang. Oh iya. Iya betul. Saudara Boleh Agung ini saja aku menyebarkan ke sana ke Indrekang. Banyak kambing soalnya di sana Indrekang. ya, tapi jangan sampai penginjilan kepada kambing malah jadi maling kambing juga nanti di Rekang. Mana dong? Iya. Iya kan? Benar nggak? Wah, Iya kan? ini Pendeta Agung.
Iya, Oh. betul lah Bang. Itulah aku takut-takutkan. Sedangkan ini pendeta agung kan tidak ada yang mau. Padahal sudah gelar SS, apalagi saya anak kampung, mana mereka mau kan? Iya, 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 iya. Betul, 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 betul. Ini pendeta agung memang sangat akrab dengan. Ya tinggal satu tantangannya, melakukan penginjilan kepada makhluk-makhluk gaib, penjaga gunung, penjaga Oh, kubur. kalau begitu Bang. Oke, kapan ke Toraja Bang? Banyak makhluk-makhluk aneh di sini, pendeta agung. Boleh, boleh, boleh Bang. Iya kan? Kalau bagian Bet- bagian itu Bang Zuma saja kan area sana. Saya pula yang disuruh Iya, pergi. soalnya kalau Bang Zuma di Toraja sudah tidak asing lagi kan, begitu. Jadi pendeta agung aja. Ya. Pendeta Belum saja agung. nanti bisa dijadwalkan ke sana. Iya. Saya nanti butuh ininya pendeta agung PT-PT abang saya ini, saudara saya ini melakukan pembacaan Bible kepada binatang, boleh nggak diposting? Ya, nanti ya. Ini akun saya lagi trouble terus. Itu kenapa? Oh, Suka pernah ditanya. nggak Pak Pendeta, pernah nggak mengajak kemudian jemaat-jemaat Pak Pendeta ini untuk bernyanyi bersama? Seru itu. Pernah? Pernah? Kambing, kucing, serentak enggak mereka? Berubah nggak suara kucingnya menjadi Kalau suara? kambing pasti. Oh Kalau gitu. kambing suaranya ya gitu. Apa Kalau katanya? nyanyi, kalau saya nyanyi ikut nyanyi. Mama, 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 mama. Gitu. Oh iya, 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 luar biasa. Luar biasa kambingnya. Iya, 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 iya. Kalau kucing ikut juga nyanyi. Kadang kadang mau, kadang enggak. Oh, Eh, tapi kambing yang paling rajin menyanyi ya, panggil meme ya. Meme, 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 meme. Agak Asal jangan kambingnya salah huruf aja sih. Ih, Pak Pendeta. ada lagi aku mau ditanyain Bang. Kalau kalau Sementara tidak ada, saya begitu. Iya, Oke. sementara begitu Makasih dulu. banyak Abang. Sama-sama. Di sini juga Terima sudah mau kasih. maghrib. Ya, sama-sama. Ya. Saya doakan mudah-mudahan segera dapat hidayah.